Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, selamat datang kembali di podcast Pajak Ceria. Kali ini kita kembali dengan topik-topik yang sangat terbaru dan terupdate juga, yang sangat fresh untuk kawan pajak semua untuk disimak. Kali ini kembali bersama saya ada Mas Fitra. Halo Mas Fitra. Halo Kak Idam. Kembali lagi kita di podcast Pajak Ceria di episode kali ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jenis pajak di Indonesia itu ada dibagi mungkin ada beberapa ya, ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak bumi dan bangunan dan seterusnya gitu ya. Nah, khusus PPh sendiri itu ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, pasal 25, 4 ayat 2 dan seterusnya. Nah, kalau yang hari ini kita akan bahas adalah terkait isu PPh final 0,5%. Itu sebenarnya tarif apa? Nah, gitu. Baik Mas Idam. Tadi sudah dijelaskan beberapa jenis pajak ya oleh Mas Idam. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah PPh yang 0,5% tadi ya Mas ya. Nah, PPh 0,5% ini kaitannya dengan penghasilan yang diterima dari usaha Mas. Nah, penghasilan yang diterima dari usaha yang diterima oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi 0,5% itu tarif yang dikenakan terhadap apa? Kemudian dan siapa saja yang bisa menggunakan tarif tersebut? Baik. Nah, PPh final ini sebenarnya ini PPh final PPh pasal 4 ayat 2 Mas. Nah, dia tarifnya adalah 0,5% dikalikan omset atau penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Nah, wajib pajak dalam negeri yang bisa memanfaatkan tarif ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, PT, CV, BUMDes ataupun BUMDes bersama gitu ya. Itu Mas. Yang memperoleh penghasilan kotor atau omset tadi tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu yang dapat memanfaatkan tarif ini Mas. Oke, di peraturan kita kan kita mengenal positif dan negatif list ya. Berarti kalau yang tadi Mas sebutkan yang dapat menggunakan tarif final itu WPOP, WP badan ini, itu berarti positif listnya. Selain itu berarti tidak bisa? Ya, baik. Memang ada beberapa wajib pajak yang tidak bisa menggunakan tarif ini Mas. Salah satunya yang pertama itu wajib pajak yang telah memilih untuk dikenakan berdasarkan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum gitu ya. Mereka yang sudah memilih untuk dikenakan tarif umum itu tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final yang 0,5% ini. Karena dia sudah state di depan, dia ingin milih tarif umum saja gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah wajib pajak badan yang berbentuk persekutuan komanditer ataupun firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak yang memiliki keahlian tertentu. Nah, ini contohnya mungkin firma hukum ya itu tidak bisa seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang memperoleh penghasilan yang yang mendapatkan fasilitas pajak. Nah, itu tidak bisa juga. Yang terakhir itu adalah wajib pajak dalam bentuk usaha tetap BUT. Ini juga tidak bisa memanfaatkan tarif 0,5% ini. Oke, jadi selain tadi ada positif list, wajib pajak apa saja yang bisa menggunakan tarif 0,5% juga ada yang dikecualikan gitu ya, ada yang negatif listnya. Oke, kemudian apakah semua penghasilan dari usaha kita itu dikenakan tarif final 0,5%? Oh ya, ini pertanyaan menarik ini. Nah, jadi sebenarnya itu tidak semua penghasilan dari usaha ini bisa dikenakan 0,5% ini. Nah, beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut Mas Idam. Jadi penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan bebas ini tidak bisa. Nah, contohnya apa? Penghasilan dari jasa dokter, penghasilan dari pengacara tadi, itu tidak bisa dikenakan menggunakan tarif PPh final 0,5% ini. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, ini tidak bisa juga dikenakan PPh ini, tarif PPh final ini. Yang ketiga itu adalah penghasilan yang telah dikenai tarif final lainnya. Jadi sudah diatur di ketentuan lain. Jadi ini tidak bisa. Contohnya apa? Contohnya adalah jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi itu sudah diatur sendiri
di aturan lain ya. Salah satunya itu di aturan PP nomor 9 ya tahun 2022 kalau tidak salah ya Mas ya. Dan yang terakhir ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak ya. Jadi ini tidak bisa menggunakan atau tidak bisa dikenai pajak penghasilan bersifat final yang 0,5% ini. Nah, kalau jasa ini ada beberapa juga Mas. Tadi kita sudah bicara yang penghasilannya dari mana, sekarang yang sehubungan jasa, yang sehubungan dengan jasa. Itu adalah yang tenaga ahli tadi. Tenaga ahli ya, seperti saya contohkan tadi kayak dokter, notaris, konsultan, penilai itu tidak bisa dan lain sebagainya. Setelah itu ada pemain musik, artis yang di bidang sinetron mungkin pemain sinetron, sutradara, bintang iklan, olahragawan, nah ini juga tidak bisa. Jadi yang seni, artis gitu ya, di bidang seni kebanyakan memang tidak bisa menggunakan tarif PPh final ini. Yang selanjutnya ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator ini juga tidak bisa. Nah, sebenarnya masih ada beberapa lagi yang nanti lengkapnya bisa dibaca kawan pajak di PMK 164 ya Mas Idam ya. Seperti itu. Oke, artinya wajib pajak yang tadi Mas Fitra sebutkan tenaga ahli ini, jasa atau hubungan dengan pekerjaan bebas tidak bisa menggunakan tarif 0,5%. Iya, betul, tidak bisa. Berarti dia bisanya menggunakan tarif umum. Tarif biasa gitu betul. ya, tarif umum di pasal 17. Ya, nanti bagaimana untuk tarif umum nanti kita bahas di akhir Mas ya. Siap. Ada sendiri pembahasannya. Oke, nah gini, usaha itu kan kadang ini ya, bagi wajib pajak usaha ini. Karena kan ini kita fokus ke wajib pajak usaha yang bisa menggunakan tarif 0,5%. Nah, usaha itu kadang tidak hanya berpusat di satu tempat, kadang ada beberapa tempat cabang gitu. Apakah itu pengenaannya masing-masing atau bagaimana? Nah, betul Mas Idam. Jadi kan beberapa kawan pajak kan ada juga yang memiliki usaha di beberapa tempat ya. Ya, ini memungkinkan terjadi dan memang umum terjadi gitu ya. Jadi untuk pengenaan PPh finalnya ini digabungkan Mas Idam menjadi satu. Nah, misalnya dalam beberapa tempat usaha tadi belum mencapai 4,8 miliar, ya masih bisa menggunakan tarif PPh final ini seperti itu. Jadi digabung Mas Idam seperti itu. Artinya kalau misalnya satu cabang misal 4 miliar, cabang 2 4 miliar, kan masing-masing di bawah 4,8. Ya. Itu nggak bisa ya? Tidak bisa karena diakumulasi atau digabung. Tentunya tahun depan sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final. Oke. Nah, itu tadi terkait cabang. Nah, ini saya coba ini. Berarti kalau cabang itu kan kenapa digabung, karena mungkin ini ya masih satu entitas kali ya. Iya, betul. Beda dengan kalau kawan pajak di rumah mungkin punya anak perusahaan gitu ya, yang masih dalam satu grup. Nah, itu nanti kalau dia dalam berbeda udah beda entitas, pengenanya bisa sendiri-sendiri gitu ya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya Mas Fitra, ini kalau pengenaan PPh final saya coba baca-baca di peraturannya itu ada di PP 55 itu kan ada jangka waktunya ya. Iya, betul. Itu ada jangka waktunya sampai kapan? Ya, betul Mas. Memang saya sebutkan tadi bahwa PPh final ini berlaku dalam jangka waktu tertentu. Memang ada jangka waktunya. Iya. Nah, jadi bagi orang pribadi Mas, ini bisa memanfaatkan sampai 7 tahun. Ya. 7 tahun bagi orang pribadi. Dari sejak terdaftar atau peraturan ini diterbitkan. Jadi yang lebih mana dulu seperti itu. Misalnya, contohnya Mas ya, supaya tidak mispersepsi. Misalnya kawan pajak terdaftar NPP di 2017, maka 7 tahunnya ini dihitung dari peraturan pertama kali PP 23 ya, pertama sebelum PP 55 ini diterbitkan. Artinya dihitung dari tahun 2018. Nah, atau nanti berakhir kalau terdaftar 2017, nanti seharusnya berakhir di 2024. Tapi nanti kita bahas terkait dengan yang terdaftar sebelum 2018 atau di 2018. Nah, itu. Atau misalnya ada kawan pajak Budi ya, katakanlah bernama Budi, ini terdaftar NPP tahun 2019. Nah, maka 7 tahunnya ini dihitung dari tahun terdaftar tersebut, tahun 2019. Oke, jadi dihitung 7 tahun dari sejak terdaftar NPWP-nya? Iya, betul. Oke. Itu bagi orang pribadi. Nah, kalau untuk bagi wajib pajak badan, seperti wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, ataupun CV, BUMDes itu tadi ya, ini bisa memanfaatkan tarif ini sampai 4 tahun, Mas. Sama ketentuannya, ya.
Dari sama sejak dengan orang terdaftar, pribadi oke, tadi, siap. betul. Minim 4 tahun. Sedangkan untuk PT itu ya Mas ya, itu cuma bisa memanfaatkan sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun saja. Ya, Jadi tadi kalau boleh saya simpulkan, 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk koperasi, komanditer, firma, dan badan usaha milik desa gitu ya. Dan 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Betul sekali Mas. Oke. Nah ini yang terkait yang tadi orang pribadi. Ini sempat disinggung tadi juga. Ini saya dengar-dengar juga, saya baca di berita, saya dengar konferensi persnya juga. Kabarnya jangka waktu untuk yang 2025 atau tahun depan itu akan diperpanjang bagi wajib pajak yang ingin menggunakan tarif PPh final 0,5% ini. Iya, betul sekali seperti yang disampaikan Mas Idam. Seperti yang kita ketahui Mas, yang di saat-saat di akhir-akhir ini sedang viral gitu ya, sedang dibahas di mana-mana di DPR dan juga di pemerintahan itu terkait dengan kebijakan PPh final yang 0,5% ini bagi UMKM. Nah, kabar gembira Mas ini bagi pelaku UMKM di Indonesia Mas. Nah, karena pengenaan atau penggunaan tarif 0,5% ini diperpanjang Mas. Diperpanjang. Ya, diperpanjang. Nanti jadiin headline ya Mas ya. Jadiin thumbnail. Diperpanjang gitu ya. Jadi bagi kawan pajak yang terdaftar tahun 2018 atau sebelumnya, sebenarnya kan batas penggunaan tarif ini kan sampai dengan akhir tahun ini atau sampai dengan 2024. Ya, itu kan tadi 7 tahun ya, ya, saya hitung ya. Betul. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Iya, betul 7 tahun. Harusnya terakhir tahun ini. Terakhir 2024, tetapi diperpanjang. Nah, selama? Diperpanjang 1 tahun ke depan sampai Desember 2025. Oke. Nah, ini salah satu bentuk Mas, salah satu bentuk dukungan dari pemerintah bagi pelaku UMKM, di mana memang pelaku UMKM ini masih diberikan kesempatan Mas, bagi yang omsetnya di bawah 4,8 saja ya, 4,8 miliar ini diberikan kesempatan 1 tahun lagi untuk dapat memanfaatkan tarif 0,5% ini hingga tadi Mas Desember 2025. Oke, jadi seperti itu kabar gembiranya ya kawan pajak semua. Jadi yang biasanya sudah terbiasa bayar PPh final setiap bulan, silahkan dilanjutkan di tahun 2025. Ya, selama di tahun 2024 ini omsetnya belum masih di bawah 4,8. Oke, dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, ini terkait kebijakan ini apakah sudah ada aturan lebih lanjutnya, Mas? Sudah diterbitkan apa belum? Ya, ini tentunya menjadi pertanyaan ya bagi kawan pajak ya selanjutnya, apakah sudah ada aturan yang diterbitkan. Nah, sementara ini Mas, pemerintah ini sedang menyiapkan revisi peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan ya Mas ya. Untuk kemudian ini dibuatkan revisi untuk menambahkan tadi aturan-aturan yang seperti penambahan tadi. Ya, saat ini sedang dipersiapkan Mas. Oke, masih sedang disiapkan ya. Iya, jadi kawan pajak nih Mas, silakan kawan pajak silakan stay tune terus ya. Pantau terus di sosial media, kalau Instagram di @pajakbantaeng atau YouTube KPP Pratama Bantaeng nih. Nanti kalau sudah ada, insya Allah akan segera kami sosialisasikan itu edukasi. Karena podcast Pajak Ceria adalah podcast pajak terupdate sedunia, oke? Oke. Nah, Mas Fitra, itu tadi kita bahas PPh final yang 0,5%, artinya bagi wajib pajak yang omset di bawah 4,8. Iya, betul sekali Mas. Gimana kondisinya dengan wajib pajak yang sudah melewati 4,8 M? Ya, baik. Nah, bagi kawan pajak yang omsetnya sudah 4,8 M gitu ya, kebetulan di tahun tersebut lancar gitu Mas, lagi alhamdulillah rezekinya gitu ya. Iya, lagi apa ya kalau orang bilang itu lagi anget ya, lagi anget apa biasanya dibilang. Ya, misalnya lagi lancar rezekinya Mas ya. Lagi wangi, lagi wangi rezekinya. Lagi anget. Iya, lagi wangi, sorry. Nah, dan omsetnya mencapai 4,8, maka di tahun tersebut itu masih bisa menggunakan tarif PPh final. Di tahun tersebut, tahun berjalan. Misalnya lebih 4,8 di bulan Agustus, maka September sampai Desember ini masih bisa melanjutkan tarif PPh final. Nah, tapi nanti di tahun depannya Mas, itu sudah tidak bisa lagi. Per Januarinya gitu ya? Iya, per Januarinya sudah harus melakukan sesuai dengan PPh umum. Nah, tentunya kalau 4,8 ya harus melakukan pembukuan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah,
Ini saya pecah dulu Mas ya. Yang pertama bagi wajib pajak badan. Nah, kalau wajib pajak badan ini wajib melakukan pembukuan Mas. Memang dari awal kan wajib melakukan pembukuan. Maka untuk PPh terutangnya nanti di tahun depannya ini menggunakan tarif PPh final. Mohon maaf, tarif PPh umum, tarif PPh umum badan. Nah, nanti dilihat dulu berapa laba atau ruginya. Kalau memang laba ya nanti dikalikan dengan tarif PPh umum. Yang tarif badannya itu 22%. Namun tenang saja bagi yang masih kecil UMKM gitu ya, itu masih ada pengurangan tarif ya sebesar 50% atau sesuai dengan pasal 31E ya Mas ya. Betul. Ini untuk badan. Nah, bagaimana kalau untuk orang pribadi? Nah, kalau untuk orang pribadi Mas, itu bisa dua pilihan. Nah, orang pribadi tersebut bisa memilih untuk melakukan pembukuan atau melakukan pencatatan. Seperti itu. Ini berlaku juga misalnya meskipun belum mencapai 4,8, kawan pajak ini juga bisa menggunakan ini gitu. Atau yang terkecualikan dari penggunaan tarif 0,5% tadi seperti tadi olahragawan, dokter dan lain sebagainya. Tenaga ahli gitu ya? Ya, tenaga ahli betul. Ini menggunakan kalau misalnya pencatatan itu menggunakan norma penghasilan. Apa itu? Perhitungan norma penghasilan. Nah, norma perhitungan ini adalah persentase tertentu Mas untuk mencari penghasilan netonya. Ya, jadi nanti ada beberapa diklasifikasikan Mas tergantung dengan penghasilan atau jenis pekerjaan yang dijalani oleh kawan pajak semua. Ini untuk mencari nanti berapa penghasilan netonya. Ketika sudah tahu penghasilan netonya, maka tinggal dikalikan dengan tarif umum tadi PPh orang pribadi seperti itu. Jadi seperti itu kan pajak tadi sudah dijelaskan terkait bagi wajib pajak usaha yang omset di bawah 4,8 silakan boleh pakai tarif 0,5%, bahkan diperpanjang sampai tahun depan. Dan bagi wajib pajak yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar tidak bisa lagi menggunakan tarif 0,5% di tahun depan. Artinya sudah harus menggunakan tarif PPh pasal 17 atau tarif umum. Iya, tarif umum. Oke, terima kasih Mas Fitra. Mungkin ada closing statement-nya buat wajib pajak yang ada di rumah yang sedang nonton. Iya, baik Mas Idam, terima kasih. Bagi kawan pajak semua, ini adalah kabar baik bagi pelaku UMKM, khususnya Mas Idam ya, karena penggunaan atau pemanfaatan tarif final PPh final yang 0,5% ini diperpanjang Mas Idam. Nah, diperpanjang. Silakan kawan pajak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Ini merupakan dukungan pemerintah untuk seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Nah, untuk waktu 1 tahun depan ini silakan bagi kawan pajak juga untuk mempersiapkan, Mas. Nah, untuk mempersiapkan bagaimana nanti pencatatannya atau pembukuannya itu dengan baik. Sehingga ketika sudah usahanya berkembang ini kan, usahakan kita berharapnya menjadi besar ya berkembang ini, maka untuk kewajiban perpajakan ataupun keuangannya itu juga dapat terkelola dengan baik seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Fitra. Terima kasih juga buat wajib pajak atau kawan pajak semua yang sudah menonton. Berakhir sudah podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak semua. Nantikan podcast KPP Pertama Bantaeng berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang selalu terupdate dan selalu menarik. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang banyak yang wangi ya kira-kira tahunnya.